Kita perhatikan kata mata dan tangan sesungguhnya itu mewakili pelanggaran dosa. Pelanggaran adalah batu sandungan yang menuntun seseorang kepada perbuatan dosa. Anggota tubuh menjadi alat bujukan untuk melakukan hal yang salah, membuat daya pikat yang mengiring kepada perbuatan-perbuatan dosa. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat bertemu kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada pagi hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 di dalam serial Perenungan Kitab Matius dengan tema Menghentikan Perzinahan Sejak Awal. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Matius pasal 5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius 5 ayat 27 hingga ayat ke-30. Meskipun masyarakat kita menganggap enteng perzinahan, namun itu adalah pelanggaran serius di mata Tuhan. Yesus mendaftarnya tepat setelah pembunuhan di dalam 10 perintah. Dia menjadikannya pelanggaran besar dalam perjanjian lama, layak untuk hukuman mati, menurut Imamat 20 ayat 10. Tuhan telah berjanji untuk menghakimi mereka yang berzina. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Perzinahan menghancurkan persahabatan, pernikahan, dan keluarga, berkontribusi menghancurkan hidup banyak anak. Bagaimana seseorang dapat menghindari dosa perzinahan? Apakah solusinya hanya memastikan bahwa kita tidak melakukan tindakan yang sebenarnya? Atau adakah cara agar seseorang bisa menghindarinya sejak awal? Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menantang para muridnya untuk hidup melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengilustrasikannya apa yang dia maksudkan melalui serangkaian kontras antara apa yang mereka dengar dari nenek moyang dan apa yang sekarang dia nyatakan kepada mereka. Dalam kontras yang kedua, di dalam nats yang kita baca, Yesus membahas permasalahan perzinahan. Kita belajar untuk mengantisipasi permulaan perzinahan dan langkah apa yang bisa diambil untuk menangkal perbuatan pelanggaran serius tersebut tentang perzinahan. Pertama-tama, mari kita perhatikan kontras antara Yesus dan interpretasi tradisional. Kita memperhatikan interpretasi tradisional. Tradisi lisan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentunya mengulangi perintah tertulis yang ditemukan di dalam hukum Taurat, Matius 5 ayat 27. Tetapi mereka jelas-jelas menekankan bahwa selama seseorang tidak melakukan tindakan yang sebenarnya atau tertangkap basah berzina begitu, seseorang dinyatakan tidak bersalah.
Nah, dengan demikian menekankan secara hurufiah hukum Taurat, tetapi tidak menghargai semangat di balik hukum tersebut. Yesus mengajarkan dengan berbeda. Seseorang tidak harus melakukan tindakan untuk bersalah karena perzinahan. Seorang laki-laki sama bersalahnya jika dia memandang seorang perempuan dengan bernafsu. Matius 5 ayat 28. Bukan melihat saja, tetapi bernafsu dengannya adalah salah. Bernafsu berarti memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki dan mendominasi sepenuhnya perempuan yang diingininya itu. Seseorang mungkin melihat orang lain dengan kekaguman dengan akan kecantikan seseorang dan tidak bersalah atas nafsu karena hanya kagum terhadap kecantikan seseorang, tidak masalah. Yang jelas tidak mengingini ataupun bernafsu berzina dengannya di dalam hati. Tafsiran Yesus sesuai dengan hukum Taurat. Perhatikan bahwa perintah ke-10 mengutuk mengingini istri sesama. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bahkan di dalam masa Ayub hidup, untuk melihat seorang wanita dengan bernafsu padanya, itu juga dianggap bersalah. Boleh dicek di dalam Ayub 31 ayat 1. Jadi masalahnya dimulai di dalam hati. Jika kita bisa mencegah nafsu di hati atau nafsu mulai dari mata, masalah perzinahan dapat dihentikan sejak dari awal. Yesus melanjutkan dengan mengatakan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan mata yang penuh nafsu atau batu sandungan lainnya. Yang kedua, kecaman Yesus terhadap mata yang menyesatkan. Dikatakan cungkil dan buang. Dalam hal ini, Yesus jelas tidak bermaksud secara harfiah untuk mencungkil satu mata yang bisa membuat seseorang tersandung, baik itu sebiji mata atau sebuah tangan. Kunci untuk memahami bagian ini ditemukan di dalam Matius 18 ayat 7-9. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Kita perhatikan kata mata dan tangan sesungguhnya itu mewakili pelanggaran dosa. Pelanggaran adalah batu sandungan yang menuntun seseorang kepada perbuatan dosa. Anggota tubuh menjadi alat bujukan untuk melakukan hal yang salah, membuat daya pikat yang mengiring kepada perbuatan-perbuatan dosa. Berikutnya, pengertian ajaran Yesus. Yesus memaksudkan ajarannya adalah agar kita mengambil tindakan secara drastis di dalam menyingkirkan apapun yang ada di dalam hati yang menggoda kita untuk berbuat dosa, termasuk dosa perzinahan. Seharusnya demikian halnya dengan semua dosa, serta dosa perzinahan. Saat kita merenungkan kata-kata Yesus, ada beberapa pelajaran penting untuk dipelajari. Yang pertama, hidup kita bukan saat ini saja, kita ditetapkan untuk hidup di dalam kekekalan. Masa depan menyimpan kemungkinan untuk seseorang masuk ke dalam neraka. Dalam bahasa Yunaninya adalah Gehenna, tempat siksaan abadi. Apa yang kita lakukan atau tidak lakukan saat ini akan menentukan atau berpengaruh tempat kita di masa depan. Pelajaran dari Tuhan Yesus berikutnya adalah tujuan kemuliaan kekal.
Tujuan Tuhan bagi kita adalah kerajaan surga dalam kemuliaan kekal. Apa yang bisa terjadi di bumi seperti hubungan perzinahan layak untuk dihilangkan. Yang berikutnya, dosa adalah kekuatan yang sangat merusak. Apakah kita perlu diyakinkan bahwa dosa seperti perzinahan itu merusak orang-orang di sekitar kita? Dosa bagi jiwa, kanker bagi tubuh, penundaan bisa mematikan. Usaha setengah jalan, upaya setengah hati, hanya memberikan waktu bagi dosa untuk mendatangkan malapetaka. Operasi radikal adalah apa yang diperlukan untuk mengobati kanker dosa. Potonglah hal-hal yang mungkin membuat seseorang memandang orang lain dengan bernafsu berzina dengannya. Betapa lebih baik memikirkan hal-hal seperti yang disebutkan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Singkirkanlah semua batu sandungan yang mendorong kita untuk berbuat dosa, seperti buku, film porno, gambar pornografi, atau kemungkinan teman atau rekan bisnis. Sebagaimana Paulus menasihati orang Korintus, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Dan Yusuf memberikan contoh dengan berlari dari amoralitas seksual ketika dia digoda oleh istrinya Potifar. Kesimpulannya, keluarga kita, teman kita, hidup kita, dan terutama jiwa kita terlalu berharga untuk membiarkan dosa perzinahan menghancurkan mereka. Kita perlu menghindari dosa ini sejak dari awal. Kita tidak bisa hidup dengan kebenaran dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa yang mungkin dengan setia mengutip hukum Taurat kepada orang lain, tetapi tidak mau berurusan dengan masalah yang sebenarnya? Mengingat realitas neraka, tempat tinggal abadi orang yang tidak bertobat, marilah kita bersedia menangani kanker dosa dengan serius, melakukan operasi radikal apapun yang mungkin diperlukan. Sementara seseorang mungkin tidak dapat membangun kembali kehidupan yang dihancurkan oleh dosa zina. Bagi pezina yang bertobat masih ada harapan. Harapan keselamatan di dalam Kristus Yesus seperti yang ada untuk semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 9-11. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita menghargai peringatan dini dari Tuhan Yesus ini agar kita menjauhi setiap hal yang dapat menyeret kita ke dalam perbuatan dosa. Kiranya setiap diri kita tetap aware, tetap waspada, dan senantiasa berada di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Shalom.